menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu terjadi setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki seperti dikutip dari Ensiklopedia Britannica. Sebelumnya, Jepang telah menderita kekalahan perang seperti Perang Laut Kerang pada 4 Mei 1942, disusul Perang di Guadalcanal pada 6 November 1942, dan pertempuran laut di dekat Kepulauan Bismarck pada 1 Maret 1943. Pada 26 Juli, sejumlah pemimpin di pihak sekutu bertemu di Potsdam, Jerman. Sebab kendati konflik di Eropa sudah diakhiri, Jepang masih menyatakan perang di wilayah Pasifik. Untuk itu, Presiden AS Harry S. Truman, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan pemimpin nasionalis Cina Chiang Kai-shek menyusun deklarasi Potsdam yang berisi persyaratan penyerahan Jepang. Deklarasi tersebut mengklaim bahwa perhitungan yang tidak cerdas oleh penasehat militer Jepang yang telah membawa negara itu ke ambang-ambang kehancuran. Pihak sekutu menguraikan persyaratan penyerahan kekuasaan yang mencakup pelucutan senjata total, pendudukan daerah-daerah tertentu, dan pembentukan pemerintahan yang bertanggung jawab. Deklarasi Potsdam juga menjanjikan bahwa Jepang tidak akan diperbudak sebagai ras atau dihancurkan sebagai sebuah bangsa. Isi rencana deklarasi Potsdam juga mencakup ultimatum kehancuran segera dan total bagi Jepang jika Jepang tidak setuju untuk menyerah tanpa syarat. Ultimatum ini yang kemudian dilakukan sekutu dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Sebelum pengeboman terjadi, Perdana Menteri Jepang, Minister Suzuki Kantoro, merespon ultimatum tersebut pada jumpa pers dengan Mokusatsu dan tidak memberi pernyataan lebih lanjut. Mokusatsu secara kasar diartikan sebagai no comments. Amerika Serikat lalu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Di tengah peristiwa pengeboman, unit Soviet juga mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wadidiningrat bertemu Jenderal Terauchi di markas besar Panglima Tertinggi Militer Jepang di Dalat, Vietnam Selatan. Catatan pasca perang mendapati blokade bahwa lautlah yang mendorong Jepang menyerah tanpa syarat, sebab blokade bawah laut di bawah pulau-pulau Jepang mendorong kekalahan ekonomi Jepang dengan menyulitkan eksploitasi koloni baru hingga menenggelamkan tonnase pedagang. Kekalahan ekonomi tersebut, pemimpin-pemimpin Jepang yakin sudah menemui jalan buntu di tengah perang. Pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, kota-kota hancur, persediaan habis, kapasitas industri yang rusak, kekurangan makanan, dan inflasi yang meningkat membuat kekuatan nasional Jepang terancam, dan pemerintah Jepang kehilangan rasa hormat. Peristiwa Jepang menyerah pada sekutu secara resmi ditandatangani di kapal USS Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945.